Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran yang akan membahas tentang penyusunan jurnal penyesuaian dengan metode HPP. Pada video kali ini kita tidak lagi menjelaskan secara detail untuk data penyesuaian untuk poin A sampai E. Analisisnya tidak terlalu saya jelaskan karena sudah dijelaskan pada video pembelajaran cara menyusun jurnal penyesuaian dengan metode ikhtisar gilaba. Jadi nanti poin A sampai E itu langsung saja saya menyusun jurnal penyesuaiannya. Karena inti dari penyusunan jurnal penyesuaian dengan metode HPP di sini itu intinya di bagian F, yaitu persediaan barang dagang, bagaimana cara penyusunan jurnal penyesuaian dengan metode HPP. Sebelum kita lanjutkan cara menyusun jurnal penyesuaian, jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube saya. Oke, kita mulai saja menyusun jurnal penyesuaian dengan metode HPP, di mana tabelnya ini tetap judul tabel tetap ada, kemudian nomor, kemudian nama akun, debit, kolom debit dan kolom kredit, dan jangan lupa di bawah sebentar jumlahnya. Oke, kita mulai saja buat jurnal penyesuaian untuk bagian poin A. Di mana poin A di sini mengatakan perlengkapan yang masih ada 8.000, berarti perlengkapan yang dulunya 20.000 ternyata masih ada 8.000, berarti perlengkapannya berkurang sebesar 12.000. Oke, kita pindahkan bagian A, perlengkapan berkurang sebesar 12.000 di sisi kredit. Kemudian beban perlengkapan muncul nama akun beban perlengkapan bertambah itu di sisi debit sebesar 12.000. Sama. Oke, kita lanjut bagian B. Bagian B, kita lihat soalnya. Premi asuransi dibayar 1 Maret untuk masa 2 tahun, sedangkan asuransi dibayar di muka di sini 6.000. Berarti dia bayar memang 6.000 ini 1 Maret. Sedangkan penyesuaian 31 Desember, berarti antara 1 Maret sampai 31 Desember itu 12, berarti 10 bulan. Berarti 10 bulan itu yang asuransi dibayar di mukanya sudah berkurang 10 bulan. Berarti kalau 10 bulan 6.000 dibagi 24 itu 250. 10 bulan dikali 250 itu sebesar 2.500. Oke. Kita mulai. Berarti di sini asuransi dibayar di muka itu berkurang sebesar 2.500 dan muncul nama akun beban asuransi sebesar 2.500. Oke, kita pindah ke bagian C. Di bagian C dia bilang penyusutan peralatan 10% dari harga pokok. Berarti peralatan 122.500, berarti 10% dari harga pokok berarti 12.250. Berarti terjadi penyusutan. Oke. Berarti itu nilainya, berarti muncul kalau terjadi penyusutan muncul beban penyusutan
peralatan itu tadi 122.500 dikali 10% berarti sisa 12, berarti penyusutannya 12.250. Kemudian muncul nama akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar 12.250. Oke, kita pindah bagian D. Kita lanjut ke bagian D. Itu pinjaman kredit masih terutang bunga 3% dari jumlah pinjaman. Berarti pinjaman kredit berarti utang bank. Berarti utang bank ini 200.000. Pinjamannya 200.000. Bunganya 3%, berarti 200 untuk mencari bunganya itu 200 dikali 3%. Berarti dapat 6.000. Berarti kalau begitu karena pinjaman kredit masih terutang bunga, berarti utang bunga kita tulis. Berarti muncul di sini utang bunga sebesar 6.000, di mana didapat 6.000 itu 200.000 kali 3%, dan muncul nama akun beban bunga itu juga sama sebesar 6.000. Oke, bagian E. Bagian E, gaji terutang 1.500. Berarti kalau 1.500 muncul nama akun utang gaji sebesar di sisi kredit sebesar 1.500. Kemudian muncul beban gaji di bagian debit sebesar 1.500. Oke, kita beralih lagi ke bagian F. Di bagian F itu persediaan barang dagang sebesar 150. Nah, untuk di sini letak perbedaannya menyusun jurnal penyelesaian dengan metode HPP. Di sini cara penyusunannya itu ada, kita lihat dari ini persediaan barang dagang akhirnya, kemudian persediaan dagang barang. Kalau yang ini persediaan barang dagang akhirnya, kemudian di sini persediaan barang awalnya. Berarti kita mulai saja, ini awalnya 107.500, sedangkan persediaan barang akhirnya 1.500. Oke, caranya menyusun jurnal penyelesaiannya. Oke, kita mulai. Berarti kita tulis persediaan barang dagang akhir itu kita simpan di sisi debit sebesar 150.000. Kemudian di debitnya, nama akun di debitnya itu adalah HPP, harga pokok penjualan, itu juga sebesar 150. Oke, kemudian selanjutnya ini yang pertama, kemudian yang akhirnya kita balik HPP pada sisi debit itu sebesar nilainya 107.500. Kemudian di kreditnya itu persediaan barang dagang awal itu sebesar 107.500. Oke. Yang ketiga, kita lihat dari pembelian.
kita mau bikinkan pembelian, jurnal penyesuaian pembelian dengan metode HPP. Kita lihat pembelian. Di pembelian di sini ada pembelian di sini kita mau bikin jurnal penyesuaiannya. Kalau di sini pembelian 1.790.000, ini pembelian 1.792.500, itu kita jadikan kredit di jurnal penyesuaian. Jadi ini pembelian kita jadikan kredit di jurnal penyesuaian itu 1.792.500. Oke. Kita jadikan kredit. Kita balik, kita jadikan kredit itu pembelian. Kemudian nilainya 1.792.500. Kemudian untuk debitnya itu adalah HPP sebesar sama 1.792.500. Oke, kita lanjut. Itu kita lihat lagi beban angkut pembelian. Jadi kita ambil semua yang ada hubungannya dengan pembelian. Beban angkut pembelian itu kita cari. Ini beban angkut pembelian. Ternyata beban angkut pembelian itu di neraca saldo kebetulan tidak ada. Beban angkut pembelian, kayaknya di sini salah, ini neraca saldonya. Kita hapus ini. Ini sebenarnya di sini bukan transport penjualan. Ya ini salah. Di sini bukan transport penjualan, tapi transport pembelian. Kenapa? Karena dibawa di pembelian. Nah, karena nama akunnya setelah pembelian, berarti di sini transport pembelian. Berarti kalau di sini transport pembelian, berarti ini kita ambil nilainya. Tetap ini transport pembelian berada di sisi debit, berarti kita pindahkan dia di kredit. Nilainya itu 112.500. Berarti ini soalnya salah. Untuk bagian transport penjualan kita ganti transport pembelian. Oke, salah ketik ini. Ini juga salah ketik. Seharusnya di sini juga pembelian. Karena sudah ada di atas penjualan. Berarti ini pembelian. Ada dua yang salah ketik. Oke, ini kita buatkan juga HPP. Yang kita buatkan HPP, kuncinya di sini yang kita buatkan HPP itu persediaan akhir, awal, kemudian pembelian, kemudian biaya angkut pembelian, potongan pembelian, retur pembelian kalau ada. Kalau kebetulan di sini tidak ada retur. Jadi kalau metode HPP yang perlu diingat itu persediaan akhir, persediaan awal, pembelian, transport pembelian atau biaya angkut pembelian, potongan pembelian, dan retur pembelian. Itu yang kita pindahkan ke bagian jurnal penyesuaian dengan metode HPP. Oke, kita mulai pindahkan. Ini transport pembelian kita balik, kita simpan di sisi kredit. Ya, nilainya 112.500. Oke, kita mulai. Berarti kita pindahkan tadi ke bagian sini kredit, kita jadikan kredit. Transport pembelian itu sebesar 112.500. Kemudian di sini debitnya itu HPP, tetap HPP
itu sebesar 112.500. Oke, kemudian selanjutnya yang ada hubungannya dengan pembelian, ini potongan pembelian, ini tadi salah, potongan penjualan saya ganti menjadi potongan pembelian. Ini juga nilainya 70.000. Ini kita pindahkan ke sisi debit. Oke, potongan pembelian di jurnal penyesuaian. Berarti kita pindahkan ke debit. Potongan pembelian sebesar 70.000. Kemudian di sisi kreditnya adalah HPP sebesar 70.000. Oke, setelah itu kalian jumlah. Setelah ini kalian bisa selesai kita buatkan jurnal. Kalian bisa jumlahkan di bawah di sini. Jumlahnya berapa? Secara lengkap hasil dari jurnal penyesuaian dengan metode harga pokok penjualan. Yang perlu diingat, saya ingatkan satu kali, kalau menyusun jurnal penyesuaian harga pokok penjualan dengan metode harga pokok penjualan, di bagian persediaan itu yang harus dibuatkan itu persediaan dagang akhir, persediaan barang dagang awal, pembelian kalau ada di neraca saldo, transport pembelian atau biaya angkut pembelian kalau ada di neraca saldo, kemudian retur pembelian kalau ada di neraca saldo. Kebetulan retur di sini saya tidak buat karena di neraca saldo tidak ada. Kemudian yang keenam adalah potongan pembelian juga dibuatkan dalam bentuk HPP. Itu perbedaan antara menyusun jurnal penyesuaian dengan metode HPP dengan metode ikhtisar rugi laba. Kalau ikhtisar rugi laba hanya persediaan barang dagang akhir dan persediaan barang dagang awal. Tapi kalau di metode HPP itu diambil persediaan barang akhir, awal, dan yang ada hubungannya dengan pembelian. Oke? Seperti yang saya sebutkan tadi. Secara jelasnya kita bisa lihat dari ini. Dari jurnal penyesuaian metode harga pokok penjualan. Ini saya hapus. Ini secara jelasnya menyusun jurnal penyesuaian dengan metode harga pokok penjualan. Oke, terima kasih. Pada video kali ini kita telah membahas itu jurnal penyesuaian dengan metode HPP. Kita lanjut pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.